Halo Mamen, selamat datang di Himajemen Talk. Tema hari ini yaitu transisi menuju mahasiswa. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu mahasiswa baru dari gugus 8 yaitu Saudari Ayu dan dari gugus 6 yaitu Saudara Jinan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat. Udah mulai perkuliahan? Udah Jadi mulai. hari Senin. Ngomong-ngomong, sebelum adanya perkuliahan kan pasti kalian ngalamin dulu masa ospek ya atau masa orientasi. Mau nanya nih, gimana pengalaman ospek online kemarin? Yang fakultas aja dulu. Coba dari Jinan dulu. Menurut saya menyenangkan ya. Kesannya itu menyenangkan karena rame, seru sama temen-temen pada kocak-kocak, banyak yang bercanda juga. Pesannya mudah-mudahan pandemi ini COVID-19 ini cepat berakhir atau cepat selesai supaya bisa bertatap muka sama teman-teman baru, saling kita juga bisa kenal sama kakak tingkat yang ada di Fakultas Ekonomi. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai seperti biasa lagi. Yang pasti ospek kemarin pengalaman yang sangat berbeda ya pastinya. Dari Ayu gimana pengalamannya? Kalau pengalaman Ayu sendiri kan mewakili Fakultas Ekonomi buat penyematan itu, jadi mempunyai kebanggaan tersendiri bisa mewakili penyematan gitu. Pengalamannya kita kan jadi dapat ilmu baru, pengetahuan baru juga dari panitia, dari pemateri juga yang ngisi gitu. Nah setelah itu menurut kalian PKKMB kemarin asik nggak sih? Asik aja apa asik banget? Asik banget, Asik. tapi ada nggak asiknya karena Sedih. online, lewat online. Berarti pas waktu SMA berharapnya PKKMB-nya tuh Langsung, ya. iya. Udah ada bayangan gitu kan ospek tuh gimana gitu. Jadi malah gara-gara pandemi jadi di rumah. Terus sebelum melangkah lebih lanjutnya mau tanya nih, kalau menurut kalian mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi, menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi yang disebut dengan universitas. Itu menurut saya. Berarti menurut pengalaman Jinan sendiri menjadi mahasiswa sama menjadi siswa itu Beda. Apa yang bedanya? Membedakannya. Beda kalau lagi jadi misalkan sekolah ya masih SMA kayak gitu, kita masih siswa, masih bisa males-malesan, masih bisa main-main pada saat guru ngasih materi atau ngasih pembelajaran, kita masih bisa tidur di kelas, bisa main HP. Tapi kalau udah jadi mahasiswa, ya kalau menurut pendapat saya mudah-mudahan bisa lebih baik lah gitu, karena kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dari Ayu sendiri? Kalau menurut Ayu, mahasiswa tuh sekelompok orang yang sedang berusaha menuntut ilmu dan mencari ilmu juga. Menurut Ayu, mahasiswa tuh mempunyai loyalitas yang tinggi untuk menentukan gimana sih kedepannya negara kita gitu kan. Kalau misalkan kalau saya pribadi mah ya pas waktu aku jadi pas aku jadi siswa sama sekarang jadi mahasiswa terasa tuh perbedaannya, soalnya kan aku kan offline. Kalau misalkan kalian online tuh Terasa banget dari hari pertama gimana masuk. sih, kayak misalkan pas hari pertama kali masuk tapi kitanya kayak perkuliahannya lewat HP. Nah itu gimana? Sebenarnya sih gimana ya, sedih karena kan nggak bisa berkomunikasi bertatap langsung sama teman-teman. Cuman ya kita berharap aja semoga pandemi ini cepat berakhir
dan kuliah juga bisa berjalan dengan normal kayak yang tahun lalu gitu kan. Tapi ya gimana kita kalau niatnya belajar mah kan nggak harus itu ya, nggak harus itu di mana juga. Kalau misalkan niatnya belajar mah belajar. Nah, berarti sebelum kalian masuk ke perkuliahan tuh pasti kalian mempunyai ekspektasi nih, gimana ya jadi mahasiswa itu. Coba dong, pengen tahu ekspektasi apa sih yang kalian bayangkan sebelum menjadi mahasiswa itu. Dari siapa? Dari Jinan dulu deh. Ya dipikir enak ya, soalnya kalau di sekolah gitu kan kita belajar padet Kayak dari pagi sampai ya siang. dari pagi sampai siang, istirahat juga paling cuma setengah jam, sejam. Mungkin kalau di mahasiswa agak sedikit lebih nyantai, cuma ya tugasnya itu Iya. lebih lumayan tugasnya. Iya. Kalau dari Ayu, Iya sama aja sih, kelihatannya lebih enak gitu. Tapi gimana ya? Kalau misalkan dari siswa kan, lagi pas kita jadi siswa kita kayak yang masih boleh lah main-main gitu kan. Tapi kalau sekarang kelihatannya kita tuh harus lebih serius juga. Kita tuh harus bisa mempunyai planning untuk kedepannya tuh kita kayak gimana kayak gitu. berarti sekarang yang online tuh jadwalnya teratur. Kayak misalkan masuk jam 8, terus dosennya tetap jam 8. Iya tapi kadang ada yang Ngaret, ngulur ada juga yang sih, ngulur. ada yang enggak ya, bisa kayak nggak misalkan- besok gitu. Ya, ada kayak gitu. Ada, Nah, udah kalau ada. misalkan ini kan kayak online kan enak tuh, kayak misalkan kalian masih di rumah ya. Kalau pengalaman kita pribadi yang Oh, iya, udah offline nih, misal nih ya, kayak misalkan hari ini nih ada jam di jam 8 misalkan. Kita udah datang nih di kampus jam 8. Jam 7. Apalagi kalau misalkan kayak yang rumahnya jauh nih. Kan pasti dari jam 7 harus udah berangkat dari rumah tuh. Terus pas nyampe kampus dicek sama dosennya nggak masuk. Nah itu ya Allah perasaannya tuh bener-bener nyebelin Jadi banget. kalau menurut aku pribadi ya, kuliah offline tuh banyak deg-degannya. Jadi kalau telat masuk Zoom sama telat masuk kelas tuh deg-degannya lebih deg-degan telat masuk kelas. Iya, soalnya kayak ya gitu tuh ya, gimana ini telat masuk gitu. Terus kalau udah ya sama tadi udah sampai kampus, sudah nunggu 1 jam, dosennya nggak ngechat, nanti tiba-tiba bilangnya nggak masuk. Itu sih yang Iya kalau seru bangetnya tuh. kalau online kan masih bisa gimana ngeles gitu kan, alasannya apa gimana ini jaringannya nggak bisa masuk gitu kan. Barangkali itu. Apa sih yang kalian persiapkan di semester awal ini? Coba dari Jinan dulu. Ya, pastinya banyak ya yang harus dipersiapkan, apalagi kita masih baru di sini, masih semester 1, masih awal banget. Banyak yang harus dipersiapkan untuk kedepannya itu harus seperti apa. Mungkin berusaha untuk bisa dapat hasil yang terbaik, nilai yang bagus di setiap mata pelajaran, bisa supaya lulus tepat waktu. Amin, amin, amin. Coba dari Ayu. Yang harus dipersiapkan sih berusaha buat beradaptasi aja sih sama lingkungan baru, sama kebiasaan baru juga kan. Kalau udah mahasiswa kayaknya kegiatannya juga udah beda dari siswa gitu kan. Kita tinggal menyesuaikan diri, belajar beradaptasi gitu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Semoga aja lulus dengan IPK yang baik juga. Karena kalau misalkan SMA kan kita kayak masih diatur tuh sama guru ya, terus ya iya. kayak si guru yang nyari siswa. Benar, Nah, kalau misalkan sekarang jadinya mahasiswa yang nyari dosennya. Iya. Soalnya kalau misalkan kita nggak nyari dosen, ya udah dosen kayak nggak akan masuk gitu. Cuma kita chat, cuma kita ingetin. Gitu. Iya. Ini pas waktu SMA ikut itu nggak kayak organisasi gitu, OSIS? ikut SMP, SMK ikut. Kalau Ayu ikut apa? Kalau SMP ikut OSIS, SMK juga sempat aktif di eskul tari. SMP juga tari, OSIS juga. Enggak. Kalau saya pribadi nggak pernah dari SMP, SMA ikut OSIS atau MPK, nggak pernah. Paling aktif di eskul, futsal, basket, di dunia olahraga. Terus sekarang ada keinginan nggak buat ikut keorganisasian di kampus? Kalau keinginan mah ada, cuman belum tahu mau masuk kemana gitu kan, karena belum tahu keseluruhan juga sih, maksudnya ini tuh buat apa gitu spesifikasinya. Kalau Jinan? Ada ya keinginan masuk organisasi, contohnya kayak BEM kayak gitu, tapi kan
kita belum tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan. Iya, iya. Itu apa aja yang harus dilaluin, apa kita harus ngapain, ya belum paham gitu. Iya sih, soalnya kalau tahun kemarin mah pengenalan ormawanya tuh langsung tuh, jadi enak, kita juga kayak Kebayang. langsung ketemu langsung Iya, sama terus juga orang-orangnya. kan bisa nanya-nanya gitu kan. Kalau misalnya pas kemarin online kan kita cuma nampilin video Iya, ormawanya sama cuma ketumnya doang tuh. Terbatas pertanyaannya dapat juga. banget. Berarti kalau sekarang disebutnya mahasiswa online gitu ya, kita bisa nggak sih kita juga ya mahasiswa online? Tapi kalau misalnya kalian kan benar-benar pure dari awal emang Iya, dari online. PKKMB. Itu dari Online. pendaftar aja juga kalian online. Daftar mah online Daftar tapi langsung datang ke sini. Terus kalau ngasihin online mah mulainya persyaratan gitu kan. iya ngasih, kalau Offline. misalkan kayak PKKMB kayak gitu-gitu online. Tapi kalau ngasih persyaratan kayak daftar, kita langsung datang ke sini ke kampus. Berarti kalau misalkan yang online lebih mudah ya, nggak ada persyaratan yang harus dicari-cari yang sulit gitu. Iya, nggak ada. Kayak kalau misalkan offline kan mungkin kita ospek mungkin angkatan dari kakak-kakak Iya. ini disuruh beli ini itu atau belum lagi kalau misalkan barangnya nggak dapet atau Susah banget. iya nggak nemuin gitu. Kalau online mungkin ya kita harus disiplin waktu aja. Kalau online jam segini ya kita nge-zoom, kita masuk, kita ikutin tata tertib yang udah ditentuin di sini di kampus. Kalau untuk kendalanya sih yang pernah Jinan alamin tuh apa? Kendala selama ospek online tuh. Kendalanya nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kendala. Lancar, Jaringan lancar. Dari jaringan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Ya paling kadang kalau itu itu aja sih kadang ngelola gitu tuh kan jaringannya. Kalau pas kita mah kita harus nyari-nyari Iya, persyaratan. dari pagi ya. Pagi Subuh lagi, bukan pagi. Terus itu lihat di yang itu paper mob gitu kan, Iya. itu proses pembuatannya kan lumayan itu banget ya kayaknya. panas-panasan. Rasa banget tuh ya. Terus juga kita mah datang ke kampusnya tuh subuh, baru sudah di sini. Pulangnya Kalau maghrib. misalnya kalian kan mulai jam Jam 8 Jam 8 absen. Selesai jam. Jam selesai Setengah paling Jam 4 Jam 4. kurang. jam 4. kalau kita mah dari subuh sampai jam 4 ya. Dan itu ini ya seminggu ya. Iya, kan kayak Senin Selasa kita universitas. Universitas. Rabu Kamis kita fakultas. Iya. Jumat kita libur nih. Terus Nah, nanti Sabtu Sabtunya inaugurasi. Kalau kita mah ada inaugurasi. itu ya, gitu ya. Kayak pelantikan gitu. pakai bebas gitu ya. Pakai Kayak baju ini, baju- pakai baju UGJ. Kalian dibagi Yang nggak sih? kaos itu loh. Belum deh. Belum. Pas pemesanan Alma pas mater, daftar jas alma alma mater sama kaos itu kan bareng mesennya waktu daftar. Tapi jas belum ada kan? Belum dapet. belum ada kabar. Kalau tahun kita sih jas tuh dibaginya pas nanti Udah kemah itu ya. KKM. KKM. Jadi kita sekarang tuh nggak PKKMB nih. Terus sebulan laginya nih, sebulan laginya. Jeda Berapa sebulan nih. minggu gitu Nah, ya? jeda sebulan nih. Nanti ada kemah. Nah, dibagi di situ. Kalau- Di ini di lantik Iya, di tempat kemahnya. iya ada kemah. Sekarang ada nggak ya? Nggak ada kayaknya sekarang, sepi. Soalnya gara-gara pandemi nih. Iya, jadi pandemi nggak sih. tahu ada Iya kemah sih. atau enggak. Tapi berharapnya ada. Pengennya ada nggak nih? Pengennya mah ada, biar menambah pengalaman juga sih. Kan ini kalian kan sama-sama, maksudnya sama mahasiswa manajemennya kan masih belum tahu. Karena emang KKM-nya juga online tuh, masih belum tahu nih orang-orangnya kayak gimana, terus belum pernah tatap muka langsung. Kalau misalkan ada kegiatan misalkan kayak acara kumpul bersama satu angkatan manajemen, setuju nggak kira-kira? Setuju. Kenapa? Setuju ya. Ini dari awal belum pernah ketemu sama teman-teman sekelas aja nih, ya belum apal namanya siapa. Mungkin tahu Kenal nama mah dari iya. WhatsApp aja gitu, dari online tahu nama, belum Paling tahu tahu muka. yang dulunya satu Iya, gugus satu fakultas gitu. gugus, barangkali ada yang satu sekolah juga waktu Mm-mm. SMA gitu. Teman lama. Kalau misalkan ada acara kayak gitu nih, harapannya acaranya kayak gimana? Rame, seru. Maksudnya kayak kegiatannya ada apa Kumpul gitu? di satu Iya, tempat, saling ngobrol sharing apa? iya atau ada acara apa musik atau apa gitu. Sharing, Paling ngobrol santai, sharing aja sih ya. ngobrol santai sambil ada live musik gitu. Enak Iya banget. sih, kayaknya seru ya. Iya. Kalau ada Ya kayak udah, semoga pandemi ini cepat Amin. selesai. Amin.
harapan-harapan atau cita-cita apa sih yang kalian ingin capai di masa depan setelah sekarang menjadi mahasiswa? Kalau dari saya pribadi, harapan saya mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran, nggak malas-malasan lagi karena udah masuk jenjang perkuliahan atau kita udah jadi mahasiswa sekarang, mungkin harus lebih giat, lebih serius lagi dalam belajar. Dan kalau masalah cita-cita, saya pengennya masuk BUMN ya. BUMN. Amin. Lari ke BUMN kayak bank mungkin, terus pegadaian, Kedinasan gitu ya. kedinasan Amin. gitu. Kalau saya itu aja sih. Coba dari Ayu. Kalau harapan Ayu semoga lulusnya tepat waktu, IPK-nya juga lulus yang diinginkan gitu kan. Kalau untuk cita-cita cuma pengen jadi pengusaha aja sih. Cuma kan karena dari SMK Ayu ambilnya jurusan marketing gitu kan. Udah belajar gimana sih caranya menentukan menjalankan usaha tuh harus ada apa aja gitu. Ya semoga aja bisa. Berarti Ayu cocok di ini, konsentrasi pemasaran. Iya. Kan manajemen kan ada 3 konsentrasi tuh, ada pemasaran, ada keuangan, sama manajemen sumber daya manusia. Nanti bebas tuh kalian mau pilih yang mana. Belum tahu secara detail sih. Enggak, kalau itu mah di semester 6. Semester 6 deh. 7. Semester 7. Ada semester 7. Oh iya, untuk menutup sesi bicara santai ini, mau minta dong dari Jinan sama Ayu buat saling menyemangati maba-maba yang lain. Coba dari Jinan dulu. Buat kawan-kawan atau teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020, tetap semangat, jangan dijadikan beban. Walaupun online, kita harus tetap giat dalam menuntut ilmu, karena tuntutlah ilmu setinggi-tingginya supaya kelak bisa mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik, bisa mewujudkan keinginan kita semua sebagai anak untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, itu aja. Kalau Ayu, dari Ayunya. Kalau dari Ayu, semangat belajarnya. Walaupun kita belajarnya dari awal sampai akhir online gitu kan, tapi itu tuh tidak mematahkan semangat kita untuk semangat belajar menuntut ilmu. Intinya semangat menuju perubahan yang lebih baik lagi. Pokoknya udah. Oke guys. Tepuk tangan. Sekian pembicaraan dari Manajemen Talk kali ini. Buat para mamen, jangan lupa Like, comment, and and subscribe. subscribe. Bye-bye.